Halo kawan cerdas, perkenalkan aku Karisma, sedang berada di depan Museum Diponegoro. Penasaran gak sih apa yang ada di dalam museum ini? Yuk ikuti terus perjalanan saya. Pahlawan merupakan seseorang yang mempunyai keberanian serta rela berkorban dalam membela kebenaran. Pahlawan dapat dikatakan sebagai pahlawan nasional apabila beliau dahulu berjuang demi wilayah yang kini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya Pangeran Diponegoro. Beliau memiliki nama asli Bendoro Pangeran Halia Diponegoro. Beliau lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Dan kemudian beliau wafat pada 8 Januari 1855 di Makassar. Beliau merupakan anak dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan ibu yang bernama Raden Ayu Mangkorowati. Ayah Pangeran Diponegoro menginginkan bahwa Pangeran Diponegoro ini menjadi raja. Namun, Pangeran Diponegoro menolak menjadi raja karena lebih tertarik dengan kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga beliau memilih tinggal di Tegalrejo daripada di keraton. Halo kawan-kawan, kali ini saya Karisma Intias sudah berada di Museum Diponegoro bersama dengan, boleh dikenalkan Mbak, namanya siapa? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Diolandari selaku Duta Museum untuk Museum Monumen Pangeran Diponegoro Sasana Wiratama. Ya, baik, salam kenal ya Mbak. Ya, selamat kenal juga Mbak. Ya, saya izin tanya sedikit tentang yang ada di museum ini Mbak, mengenai kapan ya museum ini didirikan. Jadi Museum Monumen Pangeran Diponegoro ini didirikan pada tahun 1968 oleh Majen TNI Surono. Itu didirikan pendopo. Kemudian pada 1969 itu diresmikan oleh Presiden kita, Presiden Soeharto, dan tahap kedua pembangunan dari museum ini dilanjutkan oleh Majen TNI. Nah, pembangunan gedung museum dan juga pembangunan ruang audiovisual dan musola dan juga toilet seperti itu. Oh gitu, iya. Untuk sejarah yang sebenarnya di sini itu seperti apa Mbak? Kalau sejarahnya di sini, awal mulanya kenapa kok museum ini didirikan itu karena di sini adalah kediaman dari Pangeran Diponegoro. Jadi pada saat umur 7 tahun, Pangeran Diponegoro itu diboyong keluarganya atau diboyong oleh Ratu Ageng Tegalrejo itu ke rumahnya di Tegalrejo, karena waktu itu Ratu Ageng Tegalrejo itu mempunyai rumah di Tegalrejo sendiri gitu. Terus kemudian karena Pangeran Diponegoro itu kayak memiliki suatu hal yang memang harus dibimbing gitu agar terwujud satu pemimpin yang baik, itu didirikan suatu kayak diboyong langsung ke sini gitu. Dan di sini jadi salah satu awal bermulanya perang Jawa gitu. Jadi karena hal ini mengakibatkan museum ini didirikan gitu. Itu adalah alasan kenapa museum ini didirikan, untuk mengenang perjuangan Diponegoro dan untuk menguri-uri kalau di sini dulu itu tempat tinggal Pangeran Diponegoro gitu. Oh gitu. Ya berarti ada alasan khususnya Iya, sih, ada alasan kenapa khusus. didirikannya museum ini. Nah begitu ya, berarti penjelasan dari Mbak Dia mengenai alasan kenapa sih museum ini didirikan dan hingga saat ini masih dirawat begitu. Nah untuk koleksi-koleksinya sendiri Mbak yang ada di museum ini itu apa aja sih? Oke, untuk koleksinya teman-teman kalau berkunjung ke sini itu ada 413 koleksi dan ada 3 koleksi unggulan. Seperti yang di belakang ini lukisan unggulan kita, yaitu lukisan penyerbuan Tegalrejo pada tahun 1825 dilukis oleh Ratmoyo pada tahun 1973. Kemudian koleksi unggulan yang kedua itu ada Komboran. Komboran itu tempat makan minum kuda Pangeran Diponegoro, dan teman-teman ternyata Pangeran Diponegoro itu memiliki kuda kesayangan yang namanya Kyai Gentayu. Nah, yang ketiga itu ada tembok jebol. Nah, tembok jebol ini adalah salah satu saksi bisu bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro meloloskan diri dari penyerbuan Belanda di Tegalrejo pada 20 Juli 1825. Seperti itu. Ya. Di sini teman-teman bisa merasakan bagaimana sih hawa-hawa dari Perang Jawa 1825 sampai 1830, karena museum ini menyediakan berbagai macam koleksi tentang alat-alat peperangan, dan nanti teman-teman bisa melihat ada kayak anak panah, busur, tameng, ada berbagai macam keris, dan juga ada berbagai macam pedang dan lontar tombak dan lain sebagainya gitu. Tapi itu jangan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu, karena itu dipergunakan untuk melawan Belanda yang menjajah Indonesia seperti itu. Ya. Oh begitu. Terima kasih Mbak atas penjelasannya. Nah itu teman-teman diingat, untuk senjata yang disediakan yang ada di museum ini tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, karena ada koleksi ini hanya untuk
memperlihatkan bahwa dahulu bagaimana perang Diponegoro terjadi, begitu. Nah, untuk kalian yang ingin mengunjungi Museum Diponegoro bisa reservasi terlebih dahulu atau langsung mengunjungi sini yang ada di Instagram. Nanti teman-teman bisa kunjungi Instagramnya museum_diponegoro, dan di situ ada kontak reservasinya. Teman-teman bisa langsung datang dan nanti disambut hangat oleh berbagai macam kayak sumber daya manusianya di sini seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua dari Mbak Dia. Terima kasih kepada Mbak Dia. Nah, untuk teman-teman sekalian, apabila ingin melihat lebih lanjut bagaimana kunjungan kita kali ini, ikuti terus perjalanan kita yang akan dipandu oleh Mbak Dia. Selanjutnya, bagaimana Mbak Dia? Kita ada salam sahabat museum nih Kak. Untuk mengenalkan anak-anak terhadap museum yang ada di Jakarta, kita memiliki salam sahabat museum. Gimana ya? Nanti kalau saya bilang salam sahabat museum, teman-teman jawabnya museum di hatiku, seperti itu. Boleh dicoba Mbak? Boleh. Salam sahabat museum, Museum di hatiku. Pangeran Diponegoro merupakan pemimpin Perang Jawa. Perang tersebut adalah perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda saat menjajah Indonesia. Perang Jawa terjadi selama 5 tahun, yaitu mulai 1925 hingga 1930. Awal mula terjadinya Perang Jawa karena Belanda memasang patok tanah milik leluhur Diponegoro di desa Tegalrejo. Pangeran Diponegoro secara terbuka menentang Belanda dan rakyat mendukung hal tersebut. Pada tanggal 20 Juli 1825, pihak dari Bupati Keraton memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo sebelum terjadinya Perang Jawa. Karena Pangeran Diponegoro mengetahui dan mengenal medan di Tegalrejo, akhirnya Pangeran Diponegoro mengamankan istri dan keluarganya di Gua Selarong. Hingga akhirnya, pada tahun 1830, Belanda melakukan penyerangan pada Diponegoro menggunakan sistem banteng, sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Jenderal de Cock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang, hingga Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia untuk menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam. Di sini saya mendapatkan bisa belajar tentang sejarah Pangeran Diponegoro, terutama kisah perjuangan Pangeran Diponegoro ketika melawan Belanda di Yogyakarta. Tentunya di sini tadi kita juga lihat banyak sekali peninggalan seperti keris dan senjata-senjata zaman dahulu untuk melawan. Selain kita belajar tentang kisah Pangeran Diponegoro, saya juga bisa refreshing karena di sini tempatnya nyaman, bersih, dan cocok sekali untuk dikunjungi. Ya, tentunya ini juga dapat menambah wawasan saya dalam mempelajari sejarah yang ada di desa ini. Nilai-nilai yang dapat kita contoh dari Pangeran Diponegoro itu, beliau itu mempunyai jiwa kepemimpinan semasa perjuangannya. Setelah itu juga mempunyai gaya hidup yang sederhana, terus mempunyai jiwa ketangguhan. Ya, dan dia juga cinta tanah air, berani tentunya dalam melawan para penjajah, dan itu yang perlu kita contoh. Semangat perjuangan Pangeran Diponegoro yang bisa dicontoh dalam kehidupan sehari-hari oleh pelajar Indonesia adalah 1. Siswa dapat berlatih memimpin dengan menjadi ketua kelas. 2. Dalam mengerjakan tugas kelompok dengan semangat dan kompak. 3. Berteman di sekolah tanpa membeda-bedakan asal ataupun suku bangsa. Nah, teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan, dan terima kasih ya kepada Mbak Dia sudah menemani saya untuk keliling-keliling museum pada hari ini. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk mengunjungi Museum Diponegoro yang berada di Tegalrejo, Yogyakarta. Sampai jumpa. Salam sahabat museum, Museum di hatiku. 심장은 다시 또 뛰었고 꺼져버리던 희미한 불빛 너로 인해 다시 타오르는 눈빛 마치 오래전부터 널 사랑한 것 같아 뭔가에 끌리다 끌려온 건 나야
aku malah ngelak. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara nih. Dan kok gitu ya hari ini, dan liputannya cuma sampai sini dulu. Kok cuma sampai sini? Enggak lah. Oh iya. Put mandi put 3 kilo put pas. Ya, coba. 1, 2, 3. Ayo, tuh 2, 3. Terus 2, 3. Ayo. Udah. Putri terus di museum ya? Oh. Lihat belakang. Sesat orang salah.